Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas besarnya rahmat, atas luasnya kasih, atas dalamnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita senantiasa memuji dan memujanya, menyanjung dan mengagungkannya, sebab seluruh kebaikan hanya datang darinya. Setiap nikmat adalah nikmat darinya, setiap rahmat darinya. Apapun yang kita rasakan, yang kita miliki berupa kebaikan saat ini, yang lalu, dan seterusnya, hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Dia semata, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka kemampuan hamba mensyukuri nikmat itu akan menjadi sebab dari sebab besar mudahnya hamba meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran terhadap nikmat itu mudah, praktis, indah, nyaman, dan memastikan tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Ada dua orang yang berteman di dunia. Yang satu beriman akan hari akhirat, sehingga dia bersiap dengan agama Islam, dengan agama yang benar untuk meraih akhirat. Yang satunya temannya ingkar terhadap hari kebangkitan. Lalai dia. Keduanya meninggal. Yang beriman dimasukkan ke dalam surga, yang ingkar dimasukkan ke dalam neraka. Allah menceritakan bagaimana yang di dalam surga melihat yang di bawah temannya dalam neraka. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Maka dia pun menengok. Dia lihat temannya di bawah berada pada neraka yang paling di bawah. Dia berhasil masuk ke dalam surga. Kenikmatannya tiada tandingannya. Dan saat melihat orang yang tersiksa dan dia selamat, maka di situ apa? Kenikmatannya semakin bertambah. Tapi apa yang dia bilang ketika melihat temannya berada di bawah? Dia bilang, "Allah in kitta laturdin." Demi Allah, hampir-hampir saja kamu sesatkan saya. Sebab temannya yang ingkar ini berusaha mempengaruhinya. Jangan mogo tolo, jangan mogo. Berusaha dipengaruhi, tapi dia tetap beriman. Maka dia bilang, hampir-hampir saja kamu sesatkan saya. Terus apa yang dia bilang? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Tuhanku, pasti saya termasuk orang yang tersiksa.
Dia tidak sebut-sebut solatnya, dia tidak sebut-sebut sumbangannya, dia tidak sebut-sebut hajinya. Apa yang disebut yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, selamat dari neraka? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya bukan nikmat dari Tuhanku, maka pasti saya termasuk orang yang tersiksa. Artinya sifat penduduk surga itu apa? Sifat kesyukuran. Dia tidak lihat amalannya, dia tidak lihat perjuangannya, dia tidak lihat pengorbanannya, tapi dilihat semuanya itu nikmat, kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun pencapaiannya, bagaimanapun keberhasilannya, tidak akan muncul takabur, tidak akan muncul pembanggaan diri, sebab dia yakin semuanya apa? Semuanya nikmat, semuanya anugerah, semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya, bahkan ingin merasakan nikmat hidup di muka bumi, bahagia di alam barzakh, sukses besar di akhirat, maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Miliki qalban syakira, hati yang bersyukur, disusul dengan lisan yang bersyukur, yang dibuktikan dalam perbuatan penuh kesyukuran kepada pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah kekayaan terbesar, dan ini juga rahasia sukses semua usaha. Mau sukses berdagang, jadi orang paling bersyukur, pasti berhasil. Itu pasti, bukan kira-kira. Mau sukses sebagai petani, jadi orang yang bersyukur, pasti sukses. Sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai guru, sebagai apapun, jadi orang yang bersyukur. Di situ harta terbesar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim thumma la yunfiqunahu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul emas dan perak, dia tidak keluarkan zakatnya di jalan Allah, maka beritahu mereka, kata Allah, siksaan yang sangat pedih akan menimpa kamu. Allah suruh. Sahabat langsung takut. Wih, kalau begitu gimana ini ngumpul-ngumpul? Kita yang kita tahu ini hanya ngumpul-ngumpul uang, harta, emas dan perak. Terus apa yang kita kumpul-kumpul kalau ternyata mengumpul emas dan perak bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka? Kalau tidak keluar zakatnya, besar fitnahnya. Maka Nabi SAW memberi ilmu apa yang harus dikumpul, yang dengannya kita kalahkan perbendaharaan emas dan perak itu. Kata Nabi SAW, liyattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minah tu'inuhu ala ambil akhirah. Hendaknya setiap kalian mengambil, mencari, mengumpul qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan, mulut yang senantiasa berzikir. Yang ketiga, zaujatan mukminah, miliki istri, pasangan yang beriman, tu'inuhu ala ambil akhirah, yang membantu dia meraih kemuliaan akhirat. Sebab biar banyak uangnya orang, banyak ininya, tapi tidak ada pasangannya, ai jomblo, miskin, menderita itu. Tapi kalau punya pasangan beriman, bersama dia mengejar kemuliaan akhirat, maka tidak ada kekayaan yang lebih berharga dari itu. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia seluruhnya itu perhiasan.
memukau, indah, enak, nyaman. Wa khairu mata'iha, yang terbaik dari perhiasannya, yang terbaik dari kenikmatannya adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Jadi kalau orang dapat ini, wih, apalagi kalau dapat 2, kalau 3, 4 kan boleh sampai 4, tapi jangan sampai peran dunia kedua. Iya. Artinya jamaah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan harta terbesar dalam kehidupan dunia itu bukan sembarang petunjuk, itu wahyu dan itu kenyataan. Hati yang bersyukur disebut hati sebab di situ pangkal kesyukuran. Walaupun nanti syukur benar kalau diucapkan di lisan dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dalam perbuatan dengan semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersyukur. Ini jamaah, kalau orang miliki ini, maka apa? Sukses di semua bidang. Sebab Allah sudah pastikan, la in syakartum la azidannakum. Ini sumpah Allah. Sumpah Allah. Jika kalian bersyukur, pasti saya tambah. Kalau ditambah berarti terjaga. Ditambah. Ini sesuatu yang terjaga, tidak berkurang, bahkan bertambah. Itu bahasa lainnya yang terkenal di tengah masyarakat, namanya berberkah. Itulah makna berkah. Sesuatu itu berkah kalau tidak berkurang, kalau tidak hilang, bahkan bertambah, itu berberkah. Dan Allah pastikan, kalau kalian bersyukur, pasti terjaga, bahkan bertambah. Dan pangkal syukur jamaah adalah kesyukuran hati. Ini kenikmatan hidup. Di sini perbendaharaan harta. Di sini kunci rahasia besar sukses. Dan ini juga jalan praktis singkat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Sekecil nikmat kita syukuri bisa menjadi sebab surga Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kesyukuran. Kekuatan kesyukuran. Syukur itu apa? Memanfaatkan nikmat untuk membuktikan dirinya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kesempatan bisa masuk surga kalau dia syukuri. Uraiannya sangat banyak jamaah. Coba lihat. Pembunuh 99 orang. Kemudian mau bertobat, 99 orang dia bunuh. Woi, kira-kira gimana itu? Kalau ada orang di Enrekang membunuh 10 orang, 2 keluarga, tidak ada yang terima itu. Kalau ini 99 dia bunuh sudah. Tapi tobat, pintu tobat tetap Allah buka. Mau bertobat dia. Dia tanya, mana orang yang paling berilmu di sini? Hanya saat itu diarahkan kepada abid, ahli ibadah. Ahli ibadah kadang tahu sesuatu tapi dominan perasaan bersikap, memberi hukum. Akhirnya kesampainya di sana dia sampaikan, saya sudah membunuh 99 orang. Adakah taubat untuk saya? Woi, ahli ibadah tahu membunuh itu mengerikannya, itu membunuh. 1 orang saja itu mengerikannya. 99 tidak ada. Perasaannya main. Tidak ada tobat untuk pembunuh. Itu dasar sampai orang membunuh karena tidak mampu menguasai emosi. Dipancing emosinya, sudah dia kasih lengkap menjadi 100. Dia bunuh juga itu sehingga jadi 100. Tapi subhanallah, pintu hidayah tetap terbuka. Betul-betul mau bertobat. Dia tanya orang yang berilmu. Akhirnya diberitahu orang yang berilmu. Dan betul-betul dapat orang berilmu. Dia ceritakan kisahnya. Saya sudah membunuh sekian. Adakah taubat?
orang berilmu dalam bahagia, dalam penuh semangat mengatakan, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan taubat. Didorong dia, dikasih semangat dia. Cepat-cepat, bersegera. Woi, bahagia dia. Dan karena orang berilmu, langsung diarahkan caranya bertaubat. Tinggalkan tempatmu. Tinggalkan tempatmu. Sebab kalau di situ jadi pembunuh terus kok itu. Sebab sesama preman dia di situ. Tinggalkan tempatmu. Pergi ke tempat sana. Orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka apa? Dia jujur. Dia tinggalkan tempatnya, berangkat ke sana. Di tengah jalan datang sakratul maut. Lihat, hidupnya singkat. Hidupnya singkat. Orangnya belum beramal, belum sholat, belum puasa, belum ada yang dia lakukan. Tapi hidup yang singkat ini dia manfaatkan dalam jujur untuk bertobat. Pemanfaatan waktu itu kedahsyatan syukur. Pemanfaatan waktu, dan diantara hebatnya dia memanfaatkan waktu saat sakaratul maut. Orang itu jangankan menggerakkan badan, mulut saya sudah tidak bisa bergerak, tapi subhanallah dia paksakan dirinya untuk bergerak maju, dan bergerak sedikit, sekitar sejengkal. Proses sakaratul maut, bergerak sedikit. Akhirnya turun malaikat, malakul maut. Ada malakul maut, dua kelompok malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, ini bagiannya saya ini, sebab dia sudah datang mau bertobat. Yang malaikat azab bilang, ini bagiannya kami ini belum pernah beramal, tidak ada amalannya sama sekali, memang belum beramal, dalam artian belum sholat, belum ini dan seterusnya. Akhirnya apa? Berselisih. Allah utus lagi satu malaikat berwujud manusia mengadili dua kelompok ini. Bagaimana pengadilannya? Ukur di tempat mana paling dekat. Kalau dekat dari asalnya, berarti malaikat azab yang ambil. Kalau dekat dari tempat yang dituju, berarti malaikat rahmat yang mengambilnya. Subhanallah, diukur jamaah, selisih satu jengkal. Dekat ke sini, dekat ke tempat kebaikan, malaikat rahmat yang mengambil. Waktu yang singkat dia bisa manfaatkan. Lihat berharganya waktu ketika disyukuri. Jadi apa? Sebab selamat dari dosa, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini memanfaatkan waktu. Terus bagaimana lagi memanfaatkan harta? Mensyukuri harta, mensyukuri kesehatan, mensyukuri keimanan, mensyukuri ilmu, mensyukuri kita sudah terbiasa sholat berjamaah. Syukuri itu, gunakan betul itu, sehingga dalam keyakinannya tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Yang seperti ini jamaah, kalau sakit maka tetap terhitung dapat pahala sholat berjamaah. Kalau dia musafir, melakukan perjalanan, ada urusannya, sibuk, orang musafir tidak wajib sholat berjamaah, sibuk dan seterusnya, maka dia tetap terhitung dapat pahala sholat berjamaah. Dia syukuri nikmat itu sehingga menjadi apa? Kebahagiaannya, kecintaannya, dia tidak akan bisa lepas. Dalam berdagang jamaah, dalam berbisnis, rahasia sukses ada dalam kesyukuran, ada dalam berbagi, ada dalam bersedekah, ada dalam kasih juga, supaya orang rasakan apa yang Allah beri kepada kita. Itu sukses ini. Bahkan ini dipahami bahkan oleh orang ateis. Orang ateis, orang ateis, komunis, tidak mau meyakini Tuhan. Itu yang pedagang besarnya, pengusaha besarnya, itu banyak tulisan mengungkap rahasia-rahasia suksesnya. Muncul ini, tidak pernah tidak lupa ini muncul ini. Kecintaan berbagi. Kecintaan berbagi.
Mereka tahu betul berbagi pasti berimbas menjadi sebab kebaikan. Hanya jamaah, perbedaan berbaginya kita dengan orang-orang ateis, kita berbagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi karena mengharapkan akhirat. Kita berbagi karena mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi semata karena membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbaginya lebih nikmat, lebih hebat, kesyukurannya lebih dahsyat, hasilnya lebih luar biasa lagi. Lihat jamaah, bagaimana berbagi yang kecil itu, walaupun sedikit, ketika betul-betul didasari karena Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat, karena mencintai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hasilnya sangat luar biasa. Coba lihat wanita yang berzina, kehausan, masuk ke sumur, setelah minum puas, naik dia. Sesampainya di atas, apa yang dia lihat? Anjing. Sementara sangat kehausan, saking hausnya dia jilat-jilat pasir. Muncul sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dia mau berbagi dengan cara apa? Turun ke sumur, dia buka sepatunya, dia isi, dia gigit, naik, dia minumkan anjing. Bukan ayam ya, bukan kambing, bukan sapi, anjing dia minumkan. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosanya dengan sebab kesyukuran terhadap beberapa teguk air. Bukan juga sumurnya dia, sumurnya orang. Dia hanya sekedar turun. Yang diberi makan juga siapa? Binatang, anjing. Lihat ikhwah, bagaimana sifat rahmah, penggunaan harta yang kecil bisa jadi sebab gugurnya dosa. Itu kedahsyatan kesyukuran yang menyatu dalam saling merahmati, yang menyatu dalam saling mengasihi. Terus bagaimana lagi kalau hewan-hewan yang lain, peliharaan yang manfaatnya lebih besar? Terus bagaimana lagi kalau yang kita kasih itu manusia? Terus bagaimana lagi kalau yang kita beri itu sesama muslim? Sesama muslim, keluarga lagi, anak istri lagi. Apalagi kalau sama orang tua. Weh, dengan sifat kasih sayang, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, itu jalur yang sangat dahsyat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kesyukuran itu jadi sebab keberkahan tak tertandingi. Yang kedua, miliki kedahsyatan zikir. Maka pasti praktis sekali, mudah sekali masuk surga kalau memiliki zikir. Zikrullah. Semakin pandai berzikir, semakin dahsyat pahalanya. Zikir jamaah, amalan setiap saat orang bisa lakukan. Di masjid, di luar masjid, berwudu, tidak berwudu, semuanya bisa berzikir. Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, dan zikir-zikir lainnya. Bacaan Quran termasuk zikir yang paling afdal. Kita baca, maka apa yang terjadi? Keberkahan, kebaikan, pahala, penjagaan, rahmat, dan beragam kebaikan yang akan kita raih dalam waktu yang sangat singkat. Nabi SAW pernah menyatakan, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Al mufarridun dari kata fard, sendiri. Maksudnya apa? Yang bersendiri mengambil semuanya. Dia yang terdepan. Al mufarridun ini kata Nabi, dia yang terdepan. Al mufarridun ini dia yang terdepan, paling hebat dia. Terdepan berarti apa? Paling cepat, nomor satu.
Sahabat Nabi yang saat itu memang berlomba mau menjadi yang terbaik. Ketika dia dengar Nabi SAW mengumumkan al-mufarridun yang terdepan, mereka langsung bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, siapa al-mufarridun itu? Nabi SAW pun memberi ilmu besar kepada para sahabat. Ad-dakirunallaha katsira wad-dakirat, lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terbuka, lelaki maupun wanita bisa menjadi terdepan dalam agama Allah Subhanahu wa taala kalau paling banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah, jalannya sangat praktis, sangat mudah, tapi bersamaan dengan kemudahannya banyak kita terlalaikan. Dalam 24 jam ini, dalam 24 jam ini berapa waktu yang kita pakai berzikir? Sedikit sekali. Lebih banyak waktu kita untuk apa? Tidur. Bahkan lebih banyak waktu kita untuk apa? Minum kopi. Apalagi kalau ada pisang gorengnya. Lengkap dengan cerita-cerita yang tidak tahu sampai di mana ujungnya. Tambah banyak waktu yang terbuang. Padahal di antara ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia yang sudah wafat. Ini yang terakhir, muridnya juga sudah wafat, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, diganti sekarang dengan mufti yang baru, salah seorang dari imam Masjid Al-Haram, Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu saking banyaknya berzikir, bagaimana dia memanfaatkan zikir antara makannya, kan makan masuk, sambil menanti nih masuk, itu tidak ditahu berapa banyak dia memanfaatkan waktunya untuk apa? Membaca zikir. Pemanfaatan waktu maksimal. Pemanfaatan waktu maksimal. Praktis sekali. Dan berzikir saat makan itu punya nilai tersendiri. Apalagi kalau zikirnya alhamdulillah, langsung kena itu. Sebab dia lagi makan. Makan apa? Alhamdulillah. Dia rasakan nikmat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil berjalan jamaah, berbaring, semuanya bisa berzikir. Para ulama bilang minimal kalau mau menjadi orang yang termasuk banyak berzikir, maka apa? Berzikir saat sholat. Ingat Allah saat sholat. Berzikir jamaah bukan hanya gerakan mulut, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, sementara hati tidak ikut. Zikir adalah amalan hati, amalan lisan. Hati dan lisan, itu zikir. Salat justru disyariatkan, kata Allah apa? Wala dzikrullahi akbar. Manfaat salat terbesar adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita justru banyak dalam salat kita, salat sebut tapi terlalaikan. Semoga terlalaikannya kita dalam salat tidak masuk dalam sifatnya orang munafik. Orang munafik salat tapi apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Tapi lebih parah lagi, kalau apa?
solat tapi ternyata wailul lil musallin, kata Allah. Celaka orang-orang yang solat. Kenapa? Dia solat yura'unan nas, solat ingin dilihat sama manusia. Padahal Allah yang panggil untuk beribadah kepadanya, datang karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pandangannya manusia yang dia harapkan? Ujiannya manusia yang dia harapkan. Gugur salatnya, celaka dalam salat. Harus berzikir. Mau hebat dalam berzikir? Iya. Ingat Allah dalam salat. Yang paling hebat dalam mengingat Allah dalam salat, itu yang paling hebat salatnya. Kemudian zikir setelah sholat. Jangan hanya menjadi rutinitas. Habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kejar, subhanallah 30 kali. Kejar, Allahu Akbar, alhamdulillah 30. Kejar. Bukan hanya sekedar itu, tapi betul-betul bertasbih. Kalau orang betul-betul subhanallah bertasbih, alhamdulillah betul-betul memuji Allah, Allahu Akbar betul-betul membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dia amalkan, jamaah, Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangi surga kecuali hanya kematian. Kalau itu jadi amalannya, dia baca itu 33 kali. Kemudian dia tutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Itu tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali apa? Wafat, surga. Tapi ingat jamaah, bacaan itu bacaan dahsyat, bacaan itu bacaan tak tertandingi. Subhanallah itu jamaah sangat dahsyat dalam timbangan. Nabi SAW pernah bersabda, bakhin bakhin. Bakhin bakhin itu kalau kita orang kagum sekali sama sesuatu, dia dapat hasil panen yang sangat luar biasa. Kalau orang Arab bilang bakhin bakhin. Panen waletnya langsung naik harganya 1000%. Orang Arab bilang bakhin bakhin. Panen kopinya, sementara harga kopi naik 500%. Itu orang Arab bilang apa? Bakhin bakhin. Nabi bilang apa? Bakhin bakhin. Khams ma athqalahunna fil mizan. Ada 5 kata Nabi, luar biasa beratnya dalam timbangan. Timbangan di akhirat. Luar biasa beratnya dalam timbangan. Tidak ada yang kalahkan. Apa yang pertama? Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, Allahu Akbar. 5, yang kelima, rajulun, lelaki, mata anhu waladu, meninggal anaknya. Lelaki yang meninggal anaknya, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan tidak ada yang kalahkan beratnya dalam timbangan. Anaknya mungkin baru lahir, mungkin baru sepekan, kecil, lucu-lucunya, berat. Hebatnya itu kekuatan ikatan anak sama dia, tapi Allah cabut. Sang pemilik sebenarnya ambil. Kita mau apa? Tapi kita sabar, tetap baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Minta kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, balas saya dari ke musibah ini, ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka apa? Itu pahalanya sangat berat dalam timbangan. Ini 5. 4 pembahasan kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tidak ada yang kalahkan dalam timbangan. Tapi jamaah, tidak semua orang yang baca subhanallah berat subhanallahnya. Tidak semua orang yang baca alhamdulillah berat alhamdulillahnya. Tidak semua orang yang baca la ilaha illallah berat la ilaha illallahnya. Tidak semua orang yang baca Allahu Akbar
dapat berat itu. Kenapa? Sebab banyak orang baca, itu sekedar baca, sementara hatinya tidak mengikrar, tidak mengokohkan, tidak menerima apa yang dia baca itu. Dia bilang Allahu Akbar, tapi di dalam masih ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi Allah. Dia bilang Subhanallah, saya sucikan Allah sesuci-sucinya, tapi dia masih duakan Allah dengan yang lainnya. Masih ada yang menjadi, masih melakukan kesyirikan, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang alhamdulillah, segala pujian karena cinta pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang Allahu Akbar, dia bilang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih ada yang dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang diharapkan bantuan selain Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang diharapkan penjagaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan jamaah. Padahal jamaah, kalau orang baca kalimat ini, subhanallah, Nabi bilang alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah saja ini dibaca, kata Nabi, sudah penuh timbangan. Ada orang satu kali bilang alhamdulillah, nilainya penuh timbangan. Amalan nanti ditimbang, ini satu alhamdulillahnya dia sudah penuh timbangan. Masuk surga sudah itu. Kalah dosanya sudah. Hebatnya itu alhamdulillahnya. Tapi ada juga orang alhamdulillahnya sampai busa-busa mulutnya, tapi tidak mendapatkan banyak nilai. Kenapa? Satu dari sebab utamanya adalah dia baca alhamdulillah, sementara fikiran dan keyakinannya bertentangan dengan alhamdulillah. Atau dia baca alhamdulillah, sementara hatinya tidak mengucapkan alhamdulillah. Sementara dzikir jamaah itu bilang alhamdulillah, hati juga bilang alhamdulillah, perbuatannya juga menunjukkan alhamdulillah. Itu luar biasa dahsyatnya. Lebih hebat lagi itu dzikir jamaah kalau kita bisa jadikan kacamata, sesuatu yang dengannya kita memandang, sesuatu yang dengannya kita melihat. Kita mengalami peristiwa, kita langsung lihat subhanallah di sini, alhamdulillah di sini, la ilaha illallah di sini. Mengalami peristiwa, langsung bertambah ilmu itu subhanallah. Itu dzikirnya lebih dahsyat. Ada dzikir yang lebih dahsyat lagi. Apapun ciptaan Allah yang dia lihat, dia tahu ini menunjukkan subhanallah, ini menunjukkan Allahu Akbar, ini menunjukkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Kemanapun dia senantiasa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipelajari, dilatih itu zikir. Alhamdulillah, coba fokus di alhamdulillah. Alhamdulillah. Al itu artinya segala tanpa batas. Hamdun, pujian karena cinta. Bagusnya ini, baiknya ini, cantiknya ini saya puji, tapi saya tidak cintai ini. Ini saya tidak cintai, saya tidak besarkan. Alhamdulillah itu kita puji dan kita cintai, kita besarkan, kita muliakan. Itu hamdun. Dan untuk Allah, alhamdulillah, seluruh hamdun. Seluruh hamdun. Tanpa kecuali, tanpa batas. Lillah, hanya untuk Allah yang maha berhak untuk disembah. Ayo baca seperti itu. Itu akan hebat hasilnya. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, dia masih memuja, betul-betul mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi alhamdulillahnya itu. Masih berbagi. Alhamdulillah jamaah, kalimat tidak ada perbagian di situ. Hanya untuk Allah. Li di sini namanya dalam bahasa Arab lil istihqaq. Hak khusus. Hak khusus. Saya bilang hadza li, ini milik saya, milik, tapi tidak khusus. Bisa orang pakai juga, bisa juga orang ambil, iya. Tapi kalau saya bilang istri saya li,
istri saya milik saya. Itu apa? Khusus. Tidak boleh orang lain dekati. Itu hak khusus. Jadi lam dalam bahasa Arab punya banyak makna. Di antaranya maknanya istihqaq. Alhamdulillah itu istihqaq. Jadi seluruh hamdun, seluruh pujian karena cinta, membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah hanya milik Allah yang maha berhak untuk disembah. Coba baca itu. Kalau jamaah cermati kalimat ini, maka semua ilmu masuk ke situ. Tidak ada satupun ilmu kecuali masuk di situ. Bertambah ilmunya, bertambah alhamdulillahnya. Bertambah ma'rifatullahnya, bertambah alhamdulillahnya. Bertambah ma'rifatudinil Islamnya, bertambah ma'rifatullah, alhamdulillahnya. Bertambah ilmu agamanya, bertambah alhamdulillahnya. Bertambah ilmu tafsirnya, bertambah alhamdulillahnya. Kalau dia paham itu alhamdulillah ilmu seluruh ilmu. Makanya apa? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu apa? Surah yang kata Allah afdalus surah, surah yang terafdal, teragung, ummul kitab, tempat kembali semua surah. Semua surah dalam Al-Quran itu ilmunya masuk dalam suratul Fatihah. Masuk dalam suratul Fatihah. Dan ternyata suratul Fatihah apa? Alhamdulillahi. Suratul Fatihah itu alhamdulillah. Rabbil alamin sifat bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat bagi Allah. Malik Yaumiddin sifat bagi Allah. Jadi 3 ayat ini satu kalimat sebenarnya. Kalimat pangkalnya adalah alhamdulillah. Kita bilang apa? Subjek predikat. Segala puji hanya untuk Allah. Rabbil alamin sifat, Ar-Rahman sifat, Malik Yaumiddin Ar-Rahim sifat, Malik Yaumiddin sifat bagi Allah. Ikut pada kalimat Allah. Pangkal kalimat alhamdulillah. Itu pangkal kalimat. Yang ternyata apa? Semua ilmu ke situ. Ini jamaah yang harus. Habis minum, habis makan, walaupun setutup, kita mampu merasakan nikmat alhamdulillah. Dalam hadits gugur dosa. Ayo, gugur dosa. Habis minum, makan, kemudian dia bilang alhamdulillah, gugur dosa. Bukan astagfirullah ya. Astagfirullah itu memang minta ampunan. Iya, ini apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Bukan habis sholat, habis makan. Habis makan bisa gugur dosanya orang. Cukup apa? Puji Allah, bilang alhamdulillah dengan benar. Belum lagi kesyukuran. Alhamdulillah itu kedahsyatan kesyukuran. Bahkan dalam sebuah hadis, innallaha la yarda 'alal abdi idza akala aklah aw syariba syarbah fahamidallah. Coba lihat hadis ini. Sungguh Allah betul-betul ridho. Betul-betul ridho kepada hamba ketika dia makan sesuap, minum seteguk, kemudian dia bilang alhamdulillah. Ridho itu apa? Puncak kenikmatan di surga. Kalau Allah ridhoi, bukan sekedar masuk surga. Itu nikmat terhebat dalam surga. Dihalalkan untuk hamba apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ternyata jamaah, dengan alhamdulillah, orang habis makan bisa dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kedahsyatan, puncak di surga. Apalagi habis sholat, apalagi habis bersedekah, apalagi habis haji, habis umrah, habis berbagi, habis memberi makan, habis bersilaturahim, habis mengunjuk saudara yang sakit, habis membantu orang. Nikmat alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan banyaknya kebaikan yang diperoleh.
Tapi rahasianya adalah alhamdulillah kita, apakah betul-betul ucapan cinta kepada Allah? Sebab alhamdulillah itu apa? Ucapan cinta. Alhamdulillah terjemahannya, segala pujian karena cinta, segala pujian karena membesarkan, segala pujian karena mengagungkan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Ini jamaah, mau singkat, mau cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Pandai berzikir, manfaatkan. Deh, bagaimana lagi menjadi orang yang paling banyak berzikir? Ini jangan lupakan ini. Zikir pagi dan sore permantap. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, baca. Mau tidur, mau makan, keluar masuk rumah, WC dan seterusnya. Zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu sedikit. Kalau kita baca itu, maka itu sudah termasuk ke dalam golongan ad-dakirunallaha katsira wad-dakirat. Apalagi kalau bersamaan dengan itu, dia tambah lagi dengan zikir-zikirnya saat berdirinya, duduknya dan seterusnya. Terakhir, mau masuk surga dengan cara paling praktis, paling mudah adalah minta kepada pemilik surga. Berdoa paling praktis. Berdoa ketika sujud, berdoa sebelum salam, berdoa antara azan dan qomat, waktu-waktu mustajabah, berdoa sepertiga malam terakhir, berdoa saat musafir, berdoa, manfaatkan doa itu. Satu kalimat doa dalam doa pasti masuk surga. Ada dalam hadis, siapa yang bilang begini, siapa yang baca ini, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, 3 kali. Ada juga hadis 7 kali. Ya Allah, saya minta surgamu ya Allah. Baca 3 kali. Maka apa? Surga yang minta kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang baca Allahumma inni astajiruka minan nar, ya Allah saya minta perlindungan kepadamu dari api neraka, dia baca 3 kali, maka neraka yang minta, ya Allah jauhkan dia dari saya. Lihat doa jamaah, praktis sekali. Dan sehebat-hebat doa, ikutkan orang lain dalam doa kita. Jadi kalau bilang Allahumma inni, jangan bilang inni, bilang Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah sungguh kami, siapa kami? Tergantung niatnya. Istriku ya Allah, anakku ya Allah, orang tuaku ya Allah, kerabatku ya Allah, kaum muslimin seluruhnya, satu Makale, satu Indrekang, satu dunia, ikutkan semuanya. Maka jamaah pasti diterima dan kita akan dapat sesuai dengan jumlah orang muslim yang kita doakan. Wih, luar biasa. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dalam keadaan dia tidak tahu pasti diterima. Kalau kita doakan satu orang, ya Allah ampuni saya dan Pak Ali misalnya, maka apa? Pasti diampuni. Ya Allah masukkan ke dalam surga dan Pak Ali pasti masuk surga. Sebab doa seorang muslim dalam keadaan muslim yang didoakan tidak tahu pasti diterima. Terus yang berdoa dapat apa? Yang berdoa kata para malaikat dapat semisalnya. Berarti dia dapat 2 kali surga. Terus kalau dia doakan semuanya, ayo dia doakan semuanya. Dia bilang begini, Allahumma adkhilnil jannah walil muslimin wal muslimat. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga dan semua kaum muslimin dan muslimat. Wih, banyaknya itu kebaikan, mudahnya itu masuk surga. Hanya jujurlah dalam berdoa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesuai dengan amanah panitia, ya ada beberapa hal yang ya panitia mau bagi. 5 pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, mudah, praktis. Coba sebutkan. Iya. 1 jalan praktis masuk ke dalam surga yang dibahas tadi. Iya. Hah? Oh, itu diambil semua sudah. Dapat 1. Pertanyaan kedua. Coba sebutkan 1 jenis dzikir. Iya. 1 jenis dzikir. Iya, yang sangat berat dalam timbangan. Ayo. Subhanallah. Iya. Pertanyaan, iya cocok. Pertanyaan ketiga. Iya. Sama pertanyaannya, tapi ada tambahan. Kenapa pilih itu? Ayo, siapa yang jawab?
Jadi banyak zikir. Pilih salah satunya. Alhamdulillah. Kenapa? Itu wujud kedahsyatan syukur. Dan syukur itu apa? Segalanya dalam kebaikan. Itu kunci rahasia. Baik, bagus. Pertanyaan keempat. Coba sebutkan satu amalan, yang dengannya kita masuk surga dan bisa menjadi sebab orang lain juga masuk surga. Berdoa, masya Allah. Yang terakhir, yang terakhir adalah hadiahnya yang terakhir itu yang kelima dikasih kepada jamaah yang tertua yang ada di sini. Hanya pertanyaan yang kelima adalah, pertanyaan yang kelima adalah, siapakah di antara kita yang jujur betul-betul mau masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan tidak perlu jawaban. Siapa yang jujur betul-betul mau masuk surga? Alhamdulillah. Siapa yang betul-betul jujur, maka buktikan. Jujur itu yang menjadi penentu. Percuma ceramah, percuma kita tahu, oh bagus ceramahnya, bagus materinya, percuma semuanya kalau kita tidak jujur mau praktekkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, waktu membatasi kita. Semoga waktu yang singkat ini menjadi sebab kebaikan besar, menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghafir lana walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiba innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.